3, 2, 1. Ah gila, kabutnya parah. Gak bisa perform gua, kurang proper. Bener-bener limit banget buat lari. Bos alang-alang, guys. Parah, ternyata kita mepet COT. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Jadi gimana kabar lari kalian? Gua nggak ngajak kalian buat ke Sentul lagi, nggak, karena gua akan ngajak kalian buat ke event di yang trail run, yang mana gua akan ikut kategori 60K, yang mana itu juga ngelewatin Gunung Prau, Gunung Bukit Cikendil, dan juga Gunung Bismo. Jadi mari temenin gua buat lari-lari di Dieng. Ya, gue udah di hotel, jadi perjalanan yang cukup melelahkan. Tadi kemarin itu berangkat dari oh iya BTW gue ikut shuttle yang official dari dia yang Trail Run ya, shuttle. Jadi kemarin malam itu meeting point di Cawang dekat RSUKI, terus jam 9 ngumpul, ya sekitar jam setengah 10 berangkat, lalu baru banget nyampe tadi jam 7 kurang 15 kalau nggak salah, dan suhu terpantau di 15 derajat. Di bulan ini, bulan Agustus ini emang sorry ya kalau kedengaran suara apa namanya motor mobil yang lewat, karena memang penginapan gua di pinggir jalan, cukup pinggir jalan utama di Jalan Dieng. Baik lagi tadi iya jam 15 derajat di bulan Agustus tuh. Seharusnya kan bulan Agustus ini kan kemarau, tapi memang kalau kemarau itu umumnya yang setahu gue tuh memang lagi dingin-dinginnya di daerah pegunungan, khususnya di Dieng. Jadi 15 derajat, dingin banget ya, lumayan. Nah, untuk event yang gue mau ikutin nih, jadi venue-nya itu ada di Taman Shalendra. Di Taman Shalendra di ketinggian 2508 mdpl kalau nggak salah. Oke, jadi gue pengen ngasih tahu juga dulu schedule 2 hari. Jadi mereka acaranya itu sebenarnya dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Untuk pengambilan respect itu 2 hari, tanggal 8 sama tanggal 9. Nah, untuk tanggal 8 itu pengambilan respect al kategori ya, khususnya buat yang 100K. Untuk yang 100K, jadi dimulai dari jam 1 siang sampai jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9 malam gitu lah. Nah, untuk hari ini respect dibuka jam 10 sampai jam 8 atau jam 9 malam.
nanti juga jam 12 siang itu dimulai yang 100 kilo, yang 100 k. Nah, rencana gue mau kesana, mau ngeliat buat flag off-nya. Buat flag off-nya gue mau lihat, sekalian gue mau ambil respect. Oh ya, untuk pengambilan respect itu kemarin ini hal yang bagus yang mungkin bisa ditiru sama event organizer yang lain, dan ini memang sudah dilaksanakan sama SLU ya, Sisoro Gola Ultra. Jadi mereka bisa langsung ngambil nih di respect collection, langsung ngambil tanpa perlu untuk ngecek mandatory ataupun juga cek kesehatan. Karena memang sebelumnya kita tuh sudah diminta untuk upload dari tanggal 1 sampai tanggal 5 kalau nggak salah, itu upload medical form yang dari mereka dan juga upload mandatory gear. Dan jika memang sudah di-approve, jadi tinggal ambil aja nih di sini. Tapi kalau misalnya belum upload ataupun juga statusnya nggak approve atau di reject, itu kita wajib bawa tes kesehatan sama mandatory gear kita. Jadi seperti itu. Ya, tiap orang mungkin beda-beda, ada yang naturalnya dia itu adaptasinya cepat, tapi ya terus pertanyaan ini ya untuk sunscreen ya pun di daerah Dieng ini boleh Mbak izin aku rekam ya. Oke. Lampu luka ya, Pak? Iya. Atas nama Muhammad Windy. Ya. Ya, selamat siang kembali teman-teman semua ya. Ya, nanti medical check up semua ya. Ya, mau bersabar ya, nanti medical check up. Ya. Dimasukkan ya, Kak? Untuk sepsinya ukuran L-short, untuk sakitnya ukuran L. Ini untuk PIP-nya, saya masukkan ya, Kak? Perlu untuk reflektor? Oh, reflektor boleh. Ya, yang mau ambil respect. Tempelan apa? Iya, PIP. Ini ya, Kak. Nanti untuk dropback di sebelah sana. Dropback. Oh, dropback lagi. Iya, iya. Nanti untuk cek baby di sebelah sana. Ya. Dan nanti untuk plot 25 kilo ambil Karika saja. Karika. Karika. Oh, Karika ya. Iya, Karika. Terima kasih, Kak. Atas nama Karika. Jadi alurnya pada saat kalian mengambil respect, pertama kalian ke Mbak. Itu yang ada 3 orang jaga. Kalau kalian belum upload mandatory gear dan medical, kalian kesana buat ngecek. Kalau misalnya sudah, kalian nanti akan didata, udah ada dari mereka, terus nanti mereka cek, lalu ada kertas kecil gitu, lalu kalian ambil respect di sini. Yang ambil respect sesuai dengan kategori, lalu kalian collect, ambil big number, jaket dan lain-lain. Misalnya ada kategori ada dropback untuk kategori 6 juta, kalian masuk ke mbak kanan paling ujung, lalu bisa sekalian cek number sama kategorinya ya, nama terus kategori. Mau di foto jangan lupa. Jadi yang belum bawa foto yang mana? Tapi ngomong-ngomong nih, yang tahun kemarin ikut ada nggak ya hari ini ya?
Oh kemarin yang di run yang 2024 ada yang Ini yang di KM 30-an kan ya? belum ada ya? Iya. Bener kan ya? Yang KM 60 kan ikutnya. Iya. Nanti ininya di 30. Ya silakan dulu tadi dari Medi itu kurang lebih 10 meter ya. Udah, kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Ulangi sini. Jangan tuh nggak ada. Saya Apa salah ini bawa aja? lagi. Atau mau pakai yang ini? Dapat ini kan? Dapat apa tapi saya salah itu buat terus ini. Tapi ini nanti kalau balik lagi nggak apa-apa. Di sini sampai jam 9. Sampai jam 9 ya? Mau tambah Pak? Oh iya saya salah bawa. Ini buat terus. Oh iya deh. Ntar aja deh Mbak. Sorry. Ntar aja, nggak apa-apa. Di coret aja ya? Iya, curhat. Oke, ada yang gue mau jelasin. Yang pertama, gue lupa kan gue kan ikut yang 60K ya, dan itu memang disediain namanya drop bag. Di umumnya sih di setengah perjalanan. Ini kalau nggak salah drop bag itu di KM 33 atau 36 ya. Jadi tuh gue salah bawa kostum buat drop bag. Jadi yang gue bawa malah buat race. Jadi ya baik lagi nanti ke mana, ke hotel. Jadi untuk respectnya seperti ini. Jadi kantongnya sih biasa aja ya. Terus isinya apa aja sih? Ayo kita buka. Yang pertama itu jaketnya kayak gimana ya, udah seperti ini. Jaket apa namanya ini? Windbreaker. Jadi bukan yang waterproof ya, yang windbreaker. Terus yang kedua, ini sih opsional ya. Jadi karena tema dari The Intraland tuh istilahnya apa ya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan, jadi mereka tuh gak produksi kaos ini. Jadi ini opsional, bisa kalian pesan pada saat kalian daftar. Ini untuk harganya ini sekitar 250.000. Oke, yang kedua ada kolesan. Untuk saja bit number ya. Dan ini carica diambil, dan voucher-voucher yang tahu deh ini voucher nantilah gue pelajarin lah. Dan juga uniknya yang kemarin saya kasih gue nggak ada ya, ini reflektor yang cukup oke lah buat misalnya kita bisa diketahui dari reflektor ini nanti sama marshal atau petugasnya. Mungkin itu aja ya isi respeknya, nggak terlalu banyak, nggak masalah, tapi yang penting itu pengalaman pada saat kita race. Oh ya, for your information ya, jadi di Dieng ini setahu gue tuh ada 2 event trail yang cukup besar. Yang pertama Dieng Trail Run sendiri yang udah berjalan 4 tahun, dan juga yang kedua Dieng Caldera Race yang udah berjalan 2 tahun. Nah, Dieng Caldera Race itu bulan Juni, sedangkan Dieng Trail Run ini bulan Agustus. Jadi 2 race yang berbeda dan kategorinya juga berbeda. Kalau nggak salah yang di Caldera Race itu paling tinggi
paling jauh tuh 85 kilo, sedangkan yang trail run ini 100 kilo dengan 2 titik venue juga yang berbeda. Kalau di yang trail run di Taman Syailendra, kalau di KDR studi di Teh Tambi, kebun Teh Tambi. Dari segi ketinggian ya memang lebih tinggi sini, dan pasti juga lebih dingin di sini di Dieng Trail Run. Ya, untuk tanggal venue sendiri gue lupa deh, gue jelasin nggak belum. Jadi venue acara ini 8 sampai tanggal 10. Jadi sekarang tanggal berapa? Di tanggal 9 ya, tanggal 9 flag off 10K 100K itu tadi jam 12 siang, sekarang jam 13.37 udah lewat, dan gue selalu nggak datang karena ketiduran. Tapi alhamdulillah dapat tidur yang cukup lah, dengan rebahan, beda sama tadi perjalanan duduk, tapi bersyukur bisa dapat istirahat. Yang kedua, yang 60K yang gue ikutin itu sekitar jam 12 malam nanti, jadi race-nya lagi malam. Terakhir gue CTC juga malam, jam 10 malam ya. Nah, untuk 25K 10K dan 25K, 12K dan 6K itu besok paginya ya, antara jam 5 sampai jam 7 pagi. Memang kalau bicara ideal ya, kita sebagai orang yang lari di sini tuh idealnya memang kita perlu aklimatisasi itu ya 2-3 hari kalau mau buat ideal. Buat lari kita tuh biar lebih maksimal, cukup lah 2-3 hari kita menyesuaikan diri dengan lingkungan pada saat kita mau lari. Tapi memang kita hidup di dunia yang tidak ideal, kita perlu kerja. Jadi memang Jumat malam baru berangkat, jadi nggak bisa dapat tidur yang proper H-1, jadi ya nggak apa-apa lah, toh juga nggak ngejar podium lah ya, apa yang juga. Tapi memang gue pasti berikan yang terbaik lah buat jarak untuk gue. Oh iya, ada yang tanya kemarin tuh, ada yang nanya di kolom komentar, pakai jam tangan apa mas? Kemarin tuh gue pakai Huawei Watch GT3 ya. Jadi memang kalau menurut gue, kalau udah masuk ke trail run yang butuh durable dari sisi baterai dan index, mau gak mau gue harus pindah antara Coros, terus antara Sunto dan juga Garmin. Ya karena memang bias ya, mengikuti influencer ya, kira gue pakai Coros. Karena memang di luar dari pengaruh influencer, gue kira juga ini salah satu yang oke banget. Yang gue pakai tuh Coros Test Pro yang harganya sekitar 5,8 juta. Jadi baterainya durable, bisa sampai 38 ya info dari dia, dan GPX yang juga sudah dual band frekuensi ya, koreksi kalau salah. Dan GPX itu juga lebih enak buat dilihat dibandingkan dengan Huawei yang sebelumnya. Jadi ya memang kalau udah bicara durasi lebih dari 12 jam, lebih baik lo cari jam yang memang lebih proper. Terserah sih lo mau Coros atau mau Sunto atau mau Garmin, semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang gue lihat sih memang gue cukup nyaman dengan experience dari after lari. Jadi dia kan punya aplikasi Coros ya di Play Store maupun di App Store ya. Jadi pada saat di aplikasi itu cukup informatif dan cukup buat jadi panduan latihan kita. Ya jadi for information buat kalian ya. Jadi memang tahun ini
bisa disebut juga sama tahunnya trail lah ya. Jadi untuk tahun ini tuh, tahun kemarin di yang trail run tuh dia tuh total peserta tuh cuman lah ya, lumayan lah, kita 600. Tapi tahun ini mereka dapat peserta 1.800 peserta, naik sekitar 3 kali lipat lah ya. Jadi memang buat kalian yang memang baru kenal lari road ataupun mau ikut atau nyoba trail juga, kalian tuh nggak sendirian. Jadi banyak teman-teman di sini yang bisa ikut juga coba trail. Dan juga kenaikan ini tuh gak cuman ini doang ya di yang trail, tapi di event-event yang lain tuh, misalnya di event Mantra, di event CTC Ultra tuh meningkatnya lumayan lah ya. Jadi nggak ada kata telat untuk memulai. Jadi memang kalian tuh nggak sendirian. Jadi kalian bebas mau ikut trail ataupun mau ikut road juga nggak masalah. Tapi ya ini suatu sinyal yang positif, dan gue sangat senang dengan hal ini. Jadi banyak orang udah mulai ikut terjun olahraga. Jadi memang dunia ini gak cuma melulu tentang makan dan kerja, tapi juga kita perlu olahraga. Sama sih. Kita tuh harus, yang pertama banget kita tuh harus jujur sama diri sendiri dulu. Kapasitas kita itu seberapa, terus kita sekarang nih kondisi performanya seperti apa. Jadi kalau maraton kemarin mencoba untuk gak bulking, jadi di maintain. Ternyata masa ototnya lumayan berkurang, 2 kilo 3 kiloan di trapesius, kerasa itu. Nah sekarang sudah langsung terlalu terupdate gitu. Jadi download GPX-nya biar aman, pakai mode navigasi gitu. Teman-teman tinggal ikuti kayak gitu. Oke, balik lagi, gue udah di penginapan. Jadi tadi itu banyak talk show ya yang diadain sama panitianya. Tadi lumayan hampir semua ngikutin sih talk show. Misalnya dari tim Essex, terus talk show dari Amazfit, brand jam tangan, juga ikut talk show-nya dari Dr. Titra sama Coach Latif. Dan juga ada race briefing juga, dan memang race briefing itu yang dijelasin percis apa yang ada di race guide-nya, dan kebetulan ya memang udah gue baca. Jadi di sini gue balik sekarang jam 18.21, artinya 5 jam setengah dari waktu rest. Sekarang gue lagi proper nyiapin yang menjadi perlengkapan tempur untuk nanti gue di 60K. Ini coba gue kasih lihat, dimulai dari sini ya. Yang ini topi biasa lah ya, topi favorit gue kalau rest, mungkin udah waktunya ganti kali. Terus ada gue pakai vest yang merek Utara yang custom. Terus baju gua Skyfox brandnya Dede Hilman. Terus celana Duraking, bib number, ada buff biasa, first aid kit. Ini isinya ada emergency blanket, terus ada betadine dan P3 umumnya. Gue bawa trekking pole yang jadi senjata andalan gue. Ada lagi running belt Duraking, space baterai, duit, gloves, terus softflex. Nah ini perwakilan aja, nutrisi. Gue bawa lebih dari ini. Gue bawa madu, stress gel, kurma, amino vital, dan juga gel ini. Jadi fungsi dari L-Stamina ini mirip kayak ini ya, mirip kayak Sastik,
Jadi gue belum nyoba sih, tapi penasaran kayaknya oke juga. Terus ini buat booster kafein, dan ini buat maintenance rutin 3-4 jam ke depan, biasanya pada saat mulai lari dan madu. Alternatif dari karbo, kurma. Ada juga ini, jangan lupa Katsu Stamina buat anti kram. Dan ini yang penting sih Amino Vital, gue belum pernah nyoba, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Jadi ini buat mirip sama ini sih, tapi ini berbentuk minuman aja. Dan juga sepatu Hoka Speed God 6. Nah, gue lupa. Tadi ada 2 item yang gue lupa dimasukin drop bag. Yang pertama kaos kaki cadangan sama topi cadangannya. Oke, jadi lumayan. Aduh, sebenarnya agak ini juga banyak miss juga tadi, ketinggalan. Sempat bolak-balik juga ke sini, untungnya ya 1 kilometeran dari PP 2 kilo. Anggap aja sebagai pemanasan ya. Oke, jadi untuk strategi gua yang penting keep moving, selalu jalan. Terus kalau bisa di awal-awal gue tetap di di hard rate zona 2, zona 3 ya. Gue rasa gue udah ngelihat dari rescue mereka, WS mereka cukup proper. Ada air mineral, terus ada isotonik, ada karbohidrat juga, contohnya potato chips, ada mie, terus ada nasi juga di beberapa WS. Ada buah juga, jadi menurut gue sih cukup lengkap lah ya. Hanya aja kendalanya ini sih, ada jarak antar WS tuh terlalu jauh, sekitar ini sih yang gua khawatirin ya, sekitar ada yang 16 sampai 21 kilo antar WS tuh segitu jauh gitu. Jadi yang jadi strategi gua ya, gua pasti nanti akan belanja di pinggir jalan kayaknya ya, rencana. Makanya kita butuh duit wajib kita bawa, karena memang WS-nya terlalu jauh menurut gue ya. Oke, hamin 45 menit ya, semua sudah sementara ini sudah sesuai dengan rencana. Mari kita bertarung. And don't forget to listen your body ya. Dan di kesempatan malam hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama 5, 4, 3, 2, 1. Ini sih melewati WS1, bisa menempuh jarak 4,4 kilo dengan waktu tempuh 30 menit. Sekarang kita menuju Gunung Prau lewat base camp atau via Petak Banteng. Pasti ketinggian. Lebih 1 kilo lagi lah, ambil gelang,
di puncak perahunya. 3016. Nomor 3029. Nomor. Cukup. Kalau nomor lorong sikat ngisu-ngisu. Oh, wis. Soleh. Oke, makasih. Kita turun ke base camp Wates. Untuk selanjutnya downhill sekitar 6 atau 7 kilo. Waktu masih jauh. Ambil tenda, sekarang kita waktunya lipat trekking po. Kabut, benar-benar nggak bisa lari karena memang jelek banget sih. Kurang persiapan banget ini buat res di tempat banyak kabut kayak gini. Jadi bukan mau nyebarin tempo deh. Gila, kabutnya parah, gak bisa perform gua, kurang proper, headlampnya jauh, gak tembus, parah ini, merem. Baru aja ngelewatin WS kedua, WS Wates. Sekarang kita sekitar 9 kilo menuju WS Segedang apa ya. Jadi di WS kedua Wates cukup lengkap, ada bubur, kopi, jahe, yang hangat-hangat, ada keripik juga, keripik singkong. Mari. Udah 3 jam 27 menit. Elevasi gen 1080 menuju puncak bukit si Kendal atau Ciputat ya. Merah putih. Let's go. 3 jam 43 menit. Udah ngelewatin puncak Butak. Jadi selanjutnya segmen turunan. Dan ya bener aja waktunya meleset dari target gua. Ya sudahlah, kita keep moving aja. Ini datanya serampung sih. Isu Tony. Air putih biasa. Nanti kasih ini. Oke, siap. Bentar. Akhirnya udah pagi. Lagi sesi menanjak. Tadi di WS lumayan lama, 5 menitan 10 menitan deh.
Ya, dimakan bubur kacang hijau, keripik, pisang, kok enggak. WS selanjutnya 21 kilo lagi. Wow. Gue sebenarnya udah ngerasa dengkul kiri gue udah sakit pada saat apa ya, lupa namanya, pada saat downhill yang awalnya dari lampu bikin gue jatuh berkali-kali. Bener-bener limit banget buat lari. Keluar dari kebun warga, masuk jalan-jalan makadam. Jalan warga. Air sebenarnya stabil loh, 140-an, tapi nggak bisa nge-push. Sana Gunung Bismo aja terakhir. Kita masuk sesi tanjakan lagi ke arah Sembungan. Aduh, keselak. Masuk KM 28,4, masih 32 kilo lagi, hampir halfway. Ayo ya, terima kasih Ya. apa sih ya? Ya, semangat Pak. Tadi habis ngelewatin West Bayangan, Mars ada West sih, parah jauhnya soalnya 20 kilo. Tapi lumayan lah, ada air, Coca-Cola, Hydro Plus sama kurma. Tadi cuman refill sama kurma aja. Oh ya, tadi sekitar 2 kilo 3 kilo di mampirin rumah warga. Jadi tadi sapa-sapa warga lah ya, permisi keluar. Sekarang masuk lagi ke perkebunan. Ya, masih Pak Sindoro. Gue ngerasa udah 7 jam 7 jam 53 menit hampir 8 jam. Kaki hampir goyang. Perih dengkul kiri.
bos alang-alang guys. Ntar lagi kayaknya CP. Aduh, WS apa lah itu namanya, Sembangun apa. Ayolah kita selesaikan apa kita mulai. Ya. Menipis nih. WS masih berapa lama ya? 2 kilo lagi. Kilo. Kan kilometer 37. Ya. Dropback kan. Ya. Ini udah, kalau di saya sih udah 37. Kalau yang ini 35. Belah. 35. Aduh. Beda-beda semua nih. COP di mana sih? 1,5 kilo lagi dari sini. Jam 10 ya? Mana? COP jam 10. Ya, ya. Bentar lagi tuh. 1 jam ayo. 1 jam lagi. Ya paling setengah jam kalau udah. Aduh, parah ternyata kita mepet COT. Mepet COT nih kayaknya nih. Sorry ya kalau nggak banyak view yang bisa direkam. Kita masuk ke jalur Cikarim.
sekali. Kita menuju WS selanjutnya sebelum nanjak ke Bismo. Buset ya, WS yang mana ya? Katanya 1 kilo lagi, ini udah 3 kilo. Aduh, mudah-mudahan dia sebelum sebelum di atas, mudah-mudahan ada. Kalau di atas wah gawat, air habis. Sekarang menuju Bismo. Tadi di WS sempat makan nasi dan tongseng ayam. Estimasi kira-kira 8 kilo lagi untuk sampai finish. Semoga lancar. Penutup dengan naik Gunung Bismo sih keterlaluan. Sekitar 3 kilo lagi sampai puncak. Sampai 4 kilo lah sampai Gelang kayaknya ya. Tapi setiap langkahnya kayak nggak dihitung sama jam nih. Kagak nambah-nambah. Kagak kurang-kurang jaraknya. Udah. Dikasih gandul puncak ke atas. Camp area. Mirip Jurassic Park ya, keren banget. Akhirnya raja terakhir sekitar race terakhir sebelum finish line. Nungguin finisher 100k buat ngucapin salam-salam. Oke, jadi setelah finish foto, lalu dikasih medal dan ambil finisher tee. Untuk medalnya sih kayak gini aja. Jadi medalnya standar lah untuk semua kategori. Untuk semua kategori itu semua sama medalnya, cuman yang berbeda di di gelangnya. Di gelangnya baru ada tulis di gelang, sorry. Di kalungnya tuh talinya itu ada tulisan finisher
6K, 12, 25, 60 sampai dengan 100. Ya, gua finish di 16 jam 19 menit 22 detik kalau nggak salah ya. Ya, untuk rutenya very sangat sadis, sangat brutal. Ya kalian bisa lihat lah, gue sampai blister, sepatu gue rusak, dan grip banyak abis, grip Hoka Speedgoat 6 gue tuh sampai banyak yang terkikis ya, gara-gara memang turunan Sikarim tuh aspal semua, jadi harus juga ngerem, jadi gripnya habis. Oke, mulai aja dari kita gua review jalur. Untuk review jalur, start jam 12, lalu menuju base camp Patak Banteng untuk naik ke perahu. Di situ ada WS, lalu naik gak ada masalah, naik aman. Nah, pas naik di puncak ambil gelang warna putih, terus turun downhill ke arah base camp Wates. Nah, itu gua lumayan banyak masalah pada saat downhill karena kurang proper dari segi headlampnya. Jujur ya, gua agak nyesel juga sih, padahal di CTC kemarin tuh juga permasalahannya sama headlamp. Jadi pada saat di sana itu di sekitarnya jam 2, jam 3 tuh kabut lumayan tebel. Jadi gua downhill pelan-pelan, dan pada saat mau ngebut juga kretek, jatuh, menyebabkan gua ITBS gua kena sebelah kiri. Itu mulai turunan perahu sudah kena, lalu ke base camp ke water station yang kedua di Wates, lalu nanjak lagi ke Gunung Setelerep. Nanjak, kalau tanjak sih aman ya ITBS-nya ya, jadi nggak begitu masalah. Lalu banyak rollingan ke puncak Sigandul, Cibutak, lalu turun lagi ke ke WS Sigedang ya. Nah, di sana itu ngelewatin kebun teh Tambi ya, dan itu juga merupakan salah satu race venue-nya di Caldera Race. Jadi di sana ngelewatin teh Tambi, Sigedang itu 21 kilo, udah masuk 21 kilo. Lalu turun, lalu naik lagi ke Sembungan. Nah, di Sembungan ini dekat Sikunir, Telaga Sikunir Sikunir dan Sikarim. Jadi setelah turunan naik lagi itu di Sembungan COP 10 jam, dan itu banyak banget peserta yang keserok di situ. Jadi banyak yang DNF. Gue termasuk yang beruntung setengah jam sebelum COP, karena memang gue kira gue perlu pasang waktu lebih. Jadi gue dari turunan itu Sikarim, dari Sembungan Sikarim turun terus sampai base camp Silandak. Di situ gue nabung banyak waktu supaya nggak terlalu mepet banget sama COT-nya. Jadi nggak ada hambatan ya dari turunan, kan dari Sembungan turunan sampai Silandak. Nah, naik Bismonya ini yang merupakan jalur yang cukup sadis, brutal, dan bikin rata-rata semua peserta 60K atau 100K banyak yang ngeluh. Karena memang 3-4 kilo buat nanjak itu elevasinya bisa sampai 1200, 1400, dan itu nggak ada bonus sama sekali. Bener-bener
mental yang berbicara. Gila sih. Setelah lewatin itu kan masuk ke Bismo Honda, tapi dibalas sama pemandangan yang keren banget ya. Kalian bisa tadi lihat videonya ya. Itu keren banget sih asli, sumpah. Dan ngeri. Nah di Bismo kita ambil gelang lagi. Tadi di Sembungan yang COP tadi kita ambil gelang. Nah di ini ambil gelang ketiga yang Bismo ambil gelang. Nah abis itu dari Bismo kita ke WS selanjutnya, di WS namanya Sikunang gitu, dan itu 3 kilo sebelum finish. Jadi nggak ada masalah sih dari Bismo itu, hanya aja ya pada saat downhill ya ITBS gua sakit gitu. Ya selama hampir 40 kilo menahan rasa sakit ITBS itu, dengan hasil yang memang menurut gue ya jauh dari harapan gue lah gitu. Lalu finish dari Sikunang, lalu finish. Oke, tadi terkait jalurnya ya. Jadi di jalur itu ngelewatin 3 gunung lah istilahnya. Yang pertama gunung Prau, yang kedua Gunung Metlerep, rollingan sampai Gunung Butak atau Gunung Bukit Sibutak atau Sigundul, terus juga yang terakhir Bismo. Ini Bismo yang paling parah sih. Jadi experience perjalanan sih marking cukup aman lah ya, marking aman, marshal juga cukup banyak, dan beberapa kali memang banyak tikungan, dan itu juga alhamdulillahnya dibantu juga sama warga, dibantu arahin lah sama warga ya. Mungkin barangkali udah komunikasi juga ke dari panitianya. Terus yang perlu yang penting juga sih jam tangan ya. Jam tangan juga mendukung banget buat panduan kita. Selain dari marking juga sama marshal tuh penting banget sih jam tangan. Dan juga pastikan pada saat semua event itu, pada saat mulai event kalian sudah punya GPX yang terbaru ya. Kadang kan ada yang panitia yang update atau enggak merubah GPX pada saat seminggu terakhir ataupun, pastikan kalian update yang terbaru seperti itu. Nah dari 5 kategori 6, 12, 25, 60 sama 100 itu rate finishnya itu paling rendah tuh yang 60 paling rendah. Itu sekitar 50%-an, 50-60% yang lolos. Yang lainnya sisanya 90% lah. Karena dari 60K itu dari 64 partisipan 33 doang yang finish, dan gua kebetulan urutan yang ke-19 by gender ya. Gue juga ada evaluasi ya bagi gue sendiri, mungkin juga buat jadi perhatian buat kalian ya. Yang pertama tentu aja evaluasi gue dari segi headlamp harus lebih proper, dan juga gue tuh beberapa kali juga banyak spa kerikil atau batu yang masuk, berarti harus ada gaiternya. Terus barangkali butuh soft flash lagi 3, karena pada saat naik Bismo itu gue sebenarnya nahan ngepush karena aus banget. Dari Silandak, basecamp Silandak sampai ke ambil gelang di Bismo itu bener-bener pada saat panas-panasnya, dan pada saat rutenya sangat teknikal. Jadi itu menguras tenaga dan menguras air lah istilahnya. Jadi gue berhemat air di situ, dan itu sesuatu yang bikin gue nggak bisa nge-push. Dan itu mungkin jadi salah satu yang yang penting lah, soft flash untuk nambah soft flash lagi, satu lagi menjadi cadangan. Dan itu sih, jadi itu 4 itu sih tadi evaluasi yang
kedepannya harus gue perbaiki. Headlamp, gaiter, terus soft flash, 3 ring, headlamp, soft flash sama gaiter. Dan juga apa ya? Setelah evaluasi gue ada peningkatan nih. Jadi ini bagus lah buat buat motivasi gue sendiri. Jadi gue peningkatan pertama dari segi fulling gue lebih bagus, fulling gel maupun salstick. Jadi gue nggak ngerasa ngebong ataupun gue juga nggak ngerasa kram, hanya aja memang pegel. Terus dari itu juga gue karena memang memperhatikan banget namanya jam nutrisi. Setiap 1 jam tuh alarm di jam koros gue tuh bunyi, jam alarm gue harus isi nutrisi, isi makanan di perut, dan juga isi salstick. Dan yang gak kalah penting tuh badan gue sih, nggak tahu ya, gue ngerasa badan gue lebih tahan ya terhadap dingin, ya mungkin karena lemak. Karena lemak gue masih banyak. Jadi karena memang teruji juga pas gue ke Gunung Gede itu gue nggak pakai jaket, dingin-dinginan, gunung 300 dan hujan pula, dan alhamdulillah sempat hipo, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan makan. Tapi dari situ tubuh gue beradaptasi supaya lebih maksimal lagi. Barangkali itu sih. Jadi so far di yang traileran sih oke banget buat kalian mau nyoba. Rute pendek pun naik gunung, rute 12K itu naik gunung perahu, 25K itu paku aja sama perahu, 60 Bismo perahu sama gunung Setelerep, dan 100K itu lebih rame lagi, semua gunung dilibas, semua bukit juga dilibas. Jadi oke banget buat kalian yang mau mau ikut di tahun 2026. Itu sih oke banget yang traileran. Kalau ditanya mau baik lagi, mungkin balik lagi dengan kategori yang berbeda ataupun yang sama, ataupun nggak tahu ya, mau nyoba juga sih yang dia Caldera Race, tapi lihatlah tahun depan bagaimana. Cocokkan waktu kerja dengan waktu race-nya ya, dua-dua itu gimana. Oke, paling itu aja ya pesan dari gua. Jadi jika kalian suka sama video gua, kalian bisa like dan subscribe channel gua ya. Dan juga jangan lupa nikmati lari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.